orang-orang yang sibuk dan listrik di belakang. Oke, ini saya punya langsung langkah real. Kenapa kita tidak membawa satu orang dari satu kelas, dua orang dari satu kelas di setiap jurusan di Institut Pertanian Bogor, di setiap makanan di Institut Pertanian Bogor. Terlebih ada forum kopi, terlebih ada forum intelektual, terlebih ada forum dari masyarakat umum. Di situ yang saya pahami dari BKM saat ini, informasi yang kurang menyebar merata, sehingga pergerakan itu tidak terasa dengan hebat. Seperti tadi moderator orang perikanan aja yang tahu, saya agak sedikit. Jadi informasi inilah yang harus segera disalurkan ke seluruh poin-poin di IPB dengan cara kita menarik orang-orangnya, menarik orang-orangnya itu memberikan satu arahan nanti bagi kelasnya. Itu yang saya tawarkan. Lalu setelah itu partai politik yang masuk dalam kampus, jadi ada sinyal power di dalam kampus dan sikap kita seperti apa. Saya rasa sistem yang ada di negara kita itu sistem yang rusak. Kenapa? Kenapa rusak? Karena perhatian politik adalah dikaitkan seluruh umat, yaitu mengurusi urusan umat. Jika ada kata politik yang disesuaikan saat ini, ketika para penguasa itu menangnya ada 60 juta yang per bulan, tapi mahasiswa itu hanya makan di pinggir jalan, bahkan ada yang meninggal di asrama. Salah siapa? Dan hari ini kita seharusnya punya jiwa kritis dan independensi yang kuat dengan argumen yang hebat, tanpa ada campur tangan partai politik yang ada saat ini. Cukuplah kesadaran dalam diri kita terhadap yang kuasa, itulah yang membuat diri kita bergerak. Dan cukuplah apa yang ada di belakang saya, ini syariat ini yang kita perjuangkan bersama-sama. Jika memang kalian masih punya hati nurani, yang disebutkan hati nurani itu adalah terujung pada Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita berjuang bersama membangun kampus ini, tidak mungkin satu tahun, tidak mungkin 2 tahun, bahkan mungkin sampai 7 tahun lagi dan saya meninggal, baru kampus ini akan memecah sistem syariat Islam. Baru orang-orang yang akan berjuang. Dan saya pahami kalian akan sedikit menurunkan alis. Jadi ya, wah sebenarnya. Ingat, demokrasi komunis itu ada di dunia ini, tidak perlu persiapan apa-apa. Nenek Anda, kakek Anda, ibu Anda tidak perlu persiapan apa-apa untuk menyambut demokrasi dulu. Dan saya yakin, suatu saat nanti Anda mendengar kata syariah, Anda mendengar kata khilafah, Anda tidak perlu menyambut apapun. Silahkan siapkan diri Anda untuk menyambut the new world of khilafah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soft skill itu ibaratnya seperti software. Hard skill itu ibaratnya seperti perangkat-perangkat hardware yang ada di komputer. Kalau misalkan lebih pada manusia, hard skill itu bisa diartikan sebagai sesuatu yang biasa kita lihat. Intelektualitas kita, kemampuan kita berlari, kemampuan fisik kita, kemampuan kita berpikir. Soft skill itu seperti kemampuan kita awareness kepada sesama manusia kita. Komputer, jika kedua sistem itu tidak berjalan, maka akan rusak seperti manusia yang saat ini rusak. Kenapa rusak? Karena mereka tidak mampu berpikir secara mendalam, apalagi menyeluruh. Yang kedua, isu-isu pertanian yang hangat saat ini ya. Kalau misalkan kita berpikir secara sempit isu pertaniannya saja, apalagi perikanan, impor garam yang sangat hangat saat ini. Tapi ada yang lebih besar lagi, kedatangan Obama ke Indonesia. Walaupun tidak terkait secara langsung, tapi semua itu akan merugikan setiap orang, bahkan petani, bahkan nelayan, bahkan kita. Ini adalah suatu kesalahan sistemik. Perikanan di negara kita kenapa tidak pernah maju semaju-majunya? Pertama, SDM yang ada di negara kita tidak pernah satu profesi. Lulusan-lulusan FPIK di seluruh Indonesia banyak menyeleweng ke pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Yang kedua, dari sistem kapitalisme kita tahu orang yang memiliki modal yang akan menguasai pasar.
Sehingga orang-orang layaknya mahasiswa yang baru lulus itu tidak memiliki kesempatan change yang lebih besar untuk merubah pertanian atau perianan. Saya yakin 100% insya Allah. Dan apa yang bisa Anda jual? Saya menjual ide. Ide saya syariah Islam, ide saya Islam, walaupun saya Udin, Fatullah, Menix itu hanya berumur seperti umurnya manusia, 60 tahun, 70 tahun. Tapi ide yang saya emban, ide yang mungkin teman-teman semuanya juga emban, namun tidak sadar, itu tidak akan pernah mati, kawan-kawan. Sampai kiamat nanti. Dan satu-satunya penyelesaian solusi yang ada saat ini, yang tadi dibilang ideologi perikanan, ideologi bangsa kita, ideologi demokrasi, kawan-kawan harus sadari di dunia ini hanya ada 3 ideologi besar. Ideologi yang dinamakan ideologi adalah dia bisa expanding, dia bisa explaining, dia bisa menjelaskan dan dia bisa meluaskan. Yaitu ideologi sosialisme diimban oleh Uni Soviet dulu, dan ideologi kapitalisme yang diimban oleh Amerika Serikat dan negara adidaya saat ini. Kita harus menjadi suatu negara yang menjadi negara adidaya berikutnya dengan frame syariah. Satu solusi saja yang saya tawarkan kepada teman-teman sekalian yang mendengarkan orasi saya. Mari kita kembali ke fitrah kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Kembali kepada syariat. Mari kita wujudkan bangsa adidaya Indonesia yang dalam frame syariat. Mari kita buat semua mata di dunia, bukan hanya di IPB, bukan hanya di Indonesia, terbelalak dengan hal ini. Kita memiliki BMKM yang seharusnya bisa membuat kebijakan-kebijakan dan program-program kerja yang membentuk satu pola pikir. Mahasiswa itu tidak salah, saya yakin. Tetapi karena pola pikir, karena pragmatismenya, yang ada masalah di depan mereka namun mereka tidak sadar, itulah yang menyebabkan mahasiswa semuanya tergelincir ke arah seks lah, ke arah narkoba lah, ke arah yang setiap malam minggu main-main, hura-hura, happy fun. Di sini saya menantang kepada seluruh yang ada di sini yang peduli hari ini. Coba jika ide yang saya bawa terhadap kekurangan, maka silakan Anda semua tunjukkan kekurangannya, dan apapun dimanapun akan saya jawab. Dan saya berani BKM nanti akan saya hapuskan cost rekrutmen. Saya akan buka selebar-lebarnya untuk mahasiswa di fakultas manapun. Mari kita bangun BKM yang sinergis, yang pluralitas, dan yang mengerti akan pergerakan dan perubahan yang hakiki ke depan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akan tutup dengan takbir yang luar biasa. Allah yang akan berubah hati kalian di sini. Sebab meskipun Anda yang ada di sini menyaksikan kami di sini, Allah yang akan berubah hati. Mudah-mudahan dari kata-kata saya